Update perkembangan CMB di usia 10 HST. Di sini penyepraian kedua ya teman-teman. Bisa dilihat nih pungi-punginya menempel di daun karena musimnya penghujan. Calon petani memperbanyak fungisida untuk antisipasi serangan jamur teman-teman. Bisa dilihat tinggi sudah segini karena bibitnya juga tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Sudah mulai tumbuh tunas baru atau jatah wiwilan teman-teman. Daunnya sehat, segar, alhamdulillah. Akar-akarnya sampai kelihatan, ini wajibnya ditutup lemah seperti ini teman-teman. Ini belum sama sekali calon petani lakukan pemupukan. Nanti insya Allah pemupukan besok. Habis pemupukan kita kasih kapur dolomit di sini, di lubang-lubangnya ini. Besoknya kita lakukan penyepraian nutrisi lagi teman-teman. Ini penyepraian mix, fungi ada, insek ada, nutrisi pun juga ada. Bisa dilihat tidak ada panas sama sekali bolo. Satu hari atau kemarin itu pagi sampai sore hujan terus. Di sini calon petani ya waspada tentunya, karena tanaman masih kecil ya. Kita fungisida banyak tetapi juga sesuai aturan pabrik juga. Nanti kita sepilkan nutrisi yang digunakan pada penyepraian kedua CMB usia 10 HST. Penampakan kurang lebih seperti ini. Insya Allah besok kita lakukan pemupukan yang pertama. Maka dari itu monggo di subscribe agar tidak ketinggalan updatean tentang CMB dari lahannya calon petani 99. Ini lahan janda bekas tanaman bawang merah. Bisa dilihat sendiri ini jalur gazanya teman-teman. Gotnya ceper tetapi got yang satunya lumayan dalam. Tidak usah lama-lama, kita sepilkan apa saja yang digunakan calon petani 99 untuk CMB usia 10 HST. Bolo. Nah, di sini yang pertama ada fungisida Tizen Zineb, bahan aktifnya 20 WP ya teman-teman. Ini fungisida yang bersifat protektif berbentuk tepung. Ini calon petani menggunakan dosis 1 sendok. Nah, 1 sendok makan seperti ini ya teman-teman. Untuk fungisida calon petani menggunakan 2. Yang satunya ini ada antrakol bolo, sudah saya taruh cepuk. Untuk antrakol ini propinep, bahan aktifnya ini menggunakan 2 sendok. Lalu tizennya menggunakan 1 sendok. Ini dikombinasikan teman-teman. Penyepraian pertama kan yang nutrisi pertama hanya menggunakan antrakol. Yang kedua, penyepraian kedua di sini calon petani menggunakan Tizen mix dengan antrakol 1 sendok banding 2 sendok untuk fungisidanya. Lalu untuk nutrisinya di sini ada Ultradap, ini produk dari Pak Tani teman-teman. Ini untuk fotosintesis, untuk mempercepat fotosintesis, karena ya bagaimana ya teman-teman, pasti musim penghujan seperti ini sinar matahari kurang. Nah, untuk mempercepat fotosintesis pada daun atau untuk mempercepat perkembangan daunnya itu calon petani menggunakan Ultradap dengan magnesium. Ini dia sudah ditaruh dalam cepuk. Untuk dosisnya, untuk magnesium 2 sendok, kalau untuk Ultradap 1 sendok. Di sini untuk insektisidanya calon petani menggunakan Agus. Ini insektisida racun kontak bolo. Ini harganya ya rodok mahok bolo. Ngene ae. Untuk fungisida ada Tizen, bahan aktif Zineb, dosis 1 sendok. Lalu untuk antrakol propinep dosis 2 sendok. Ultradap Pak Tani ini nutrisinya dosis 1 sendok. Lalu ada magnesium dosis 2 sendok. Lalu untuk insektisida Agus 500 SC dosisnya 7 mili. Yang pertama itu kan hanya menggunakan Abasel dosis 5 mili. Penyepraian kedua menggunakan Agus dosis 7 mili teman-teman. Nah, salah satu
andalan calon petani kalau di musim penghujan maupun tanaman bawang merah maupun tanaman CMB yaitu tetap Ultradap dan magnesium untuk tanaman usia dini. Nah, ini memiliki unsur hara N-nya 12%, P2O3 atau fosfatnya 60% bolo dari kandungan Ultradap sendiri. Keunggulannya banyak, Anda bisa simak atau Anda bisa searching-searching untuk keunggulan pemakaiannya ada juga di kemasan. Anda bisa cari tahu sendiri. Calon petani hanya sekadar memberi informasi. Ini bagus untuk daun pada bawang merah, melon, CMB semua bagus. Usia dini wajib menggunakan ini kalau calon petani. Ultradap mix magnesium ini sudah tidak ketinggalan. Nah, untuk sehabis pemupukan kita wajib melakukan penyepraian. Nanti penyepraian itu ada Bio2Grow, insek ganti lagi dengan Abasel, lalu Ultradap dan magnesium teman-teman. Tidak menggunakan fungi. Nanti berselang 3 hari kita masuk lagi fungi, insek ganti lagi. Nanti fungi tizen habis ganti Amistar, ganti Bion, monggo Ditan, silahkan. Kan menyesuaikan tanaman Anda. Ini tizen sisa dari tanaman bawang merah masih ya kita gunakan. Harganya ya mahuk bolo 165. Ini yo kelas Ditan bolo kalau tizen. Kalau Bion M itu ya rodok majleb regane setengah kilo regane wis muni ya bolo ya. Nah, maka dari itu gunakan fungisida yang menurut Anda paling bagus sesuai keinginan Anda, sesuai selera Anda. Agar ya menyesuaikan tanaman, menyesuaikan budget, Anda tenang. Kurang lebih ya updatean dari CMB. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk nutrisi dan fungisida insektisida yang digunakan calon petani 99. Kita kembali lagi ke tanaman, kita bahas tipis-tipis. Oke bolo. Nah, bisa dilihat sendiri dari segi tanaman ya. Ini kurang lebih perkembangan dan pertumbuhannya bagus. Ini sama sekali belum saya lakukan pemupukan. Baru 2 kali penyepraian. Anda bisa lihat sendiri ini varietas baja F1 teman-teman. Daun juga sangat lebar. Antisipasi jamur apa? Yaitu tadi fungisida, tizen dan antrakol, insektisida Agus. Nah, daun wiwilan sudah mulai nampak, berarti tanaman sudah mulai hidup-hidup. Itu sudah mudah untuk dikontrol dan dikendalikan teman-teman. Tinggal hanya kita tahu kendalanya apa, ada jamur obatnya ini, ada trip obatnya ini. Nah, insektisida tadi untuk mencegah trip dan kutu-kutuan saya menggunakan Agus bolo. Kalau untuk review trip inseknya apa nanti kita bahas di video selanjutnya. Ini hanya sepil-sepil obat dan sepil-sepil tanaman terlebih dahulu bolo. Oke, jangan lupa di like, komen, subscribe agar tidak ketinggalan updatean perkembangan dari CMB varietas baja F1 lahan calon petani 99 lahan janda. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. See you next time bolo.